Halo, apa kabar rekan profesional? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, pada hari ini kita membahas tentang perubahan dalam struktur perusahaan Apple, di mana John Tennus menjadi CEO Apple menggantikan Tom Cook. Oke, saya akan seperti biasa membacakan catatan saya bahwa ini penting sekali dalam melihat revolusi Apple ke arah masa depan. John Tennus mengambil alih dari Tim Cook bisa menandakan perubahan besar dalam cara operasi Apple, dan ini sangat penting. Dari operasional, Apple kembali ke inovasi produk. Ada dua karakter yang berbeda di sini, Tim Cook dan John Tennus. Tim Cook adalah ahli dalam rantai pasok, efisiensi, dan skala global. John Tennus adalah insinyur pembuat produk. Dampaknya, Apple kemungkinan akan menjadi lebih fokus ya. Nah, yang pertama lebih fokus pada hardware, yang kedua lebih menunjukkan desain, yang ketiga lebih berani bereksperimen. Ini mirip dengan filosofi Steve Jobs, di mana visi produk menjadi pusat utama. Kemungkinan John Tennus akan membawa apa yang telah dilakukan oleh Steve Jobs ketika Steve mendiang almarhum masih hidup, bahwa inovasi utama Apple adalah fungsionalitas dari produk tersebut. Nah, ini yang kedua adalah dampak dorongan lebih kuat ke artificial intelligence. Ini sangat penting. Apple saat ini sangat tertinggal dari Google ya, AI dan dominasi mesin pencari, Microsoft AI, Copilot, kerjasama dengan OpenAI. Di bawah John Tennus kemungkinan akan terjadi yang pertama integrasi AI yang lebih dalam ke iPhone, Mac, dan iPad. Yang kedua, lebih banyak AI di peringkat on-device AI. Yang ketiga, kemungkinan muncul kategori produk baru berbasis AI. Nah, mengenai produk baru, ya kita nanti akan mengikutinya dalam video-video Apple ketika perusahaan ini merilis produk-produk baru. Apple kemungkinan akan fokus kepada kecepatan, keamanan, privasi tinggi, dan berbasis perangkat. Bagaimana mengenai ketika memahami kekuatan software? Kategori hardware baru ya kemungkinan besar, karena latar belakang Tennus di bidang hardware, Apple bisa mempercepat satu inovasi yang mungkin dilakukan, yaitu wearable yang lebih pintar seperti Apple Watch, AirPods generasi baru, mixed reality setelah Apple Vision Pro, pas itu perangkat personal berbasis AI. Apple bisa mencoba menciptakan momen iPhone berikutnya. Yang kedua adalah siklus produk lebih cepat. Di era Cook, Apple terlalu hati-hati, matang, tetapi rilis lambat, tetapi penjualannya sangat luar biasa. Di era Ternus kemungkinan lebih banyak eksperimen, iterasi lebih cepat, lebih berani ambil risiko. Namun tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi dan kesempurnaan. Tantangan terbesar tetap premium ya sambil bersaing. Risiko Apple adalah persaingan AI yang sangat cepat, kompetitor lebih agresif, inovasi hardware yang semakin sulit. Thermos harus menjawab bagaimana menjaga Apple tetap premium sambil tetap kompetitif di era AI. Jadi ada dua ringkasan yang akan saya buat ya, ketika era Tim Cook 2011 sampai 2026 fokusnya pada efisiensi, profit, skala. Nah, 2026 sampai nanti John Tennus selesai masa jabatannya, fokusnya kepada inovasi hardware dan AI. Analisanya adalah perubahan ini adalah high risk, high reward. Jika Tennus berhasil, Apple bisa kembali menjadi pemimpin inovasi dunia. Jika gagal, Apple bisa tertinggal dalam AI dan teknologi masa depan. Tentu dengan adanya perubahan di perusahaan Apple, fokus perusahaan tetap pada pengembangan inovasi teknologi. Hanya cara untuk mengembangkan teknologi tersebut mempunyai gaya yang berbeda dari setiap CEO. Yang kita akan lihat adalah apa yang akan dilakukan Apple di masa mendatang, khususnya dengan di bawah kepemimpinan John Tennus sebagai CEO baru. Saya Septian Darto dari Global Strategies mengucapkan terima kasih banyak.